Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu saat tonton video ini. Amin. Amin. Kali ini kita mau ngomongin oli lagi. Ini gara-gara yang kemana? Ya Yamalup itu kan? Oh iya, benar-benar. Jadi yang di Yamalup itu teman-teman banyak banget yang komentar minta diinvestigasi juga merek lain ya. Betul. Oh minta Shell lah, AHM Oil lah ya kan. Banyak banget lah pokoknya. Cuma ya nggak semuanya langsungan lah. Ya satu-satu lah. Ya. Nah kali ini kita udah bikin investigasi lagi tapi Shell teman-teman. Ternyata ya lumayan bikin deg-degan juga oli itu kan. Banyak palsunya juga, tapi teman bukan yang palsu juga, tapi yang asli juga ada. Nah untuk urusan yang kali ini nih, yang Shell ini kita nggak lakukan sendiri lah. Langsung gerak sendiri ya. Iya, kita pakai Intel, kita pakai Intel. Agent ya. Wah, Agent Ali nih. Oh, agent. Ketahuan tontonan anaknya. Yang artinya anak saya nemenin. Ya wes, kita panggil nih Nurul ya. Jadi Nurul ini kemarin, Agent. Bukan agent sih. Oh, bukan sebenarnya ya. Sebenarnya ini juga apa namanya? Anak redaksi. Reporter, tapi yang proper jadi Intel. Jadi kemarin pas cari Shell juga dia pakai HT, bawa gerobak juga. Bawa pistol ya kira-kira? Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya. Ya udah kita panggil Nurul. Sini, Nurul mana? Sono itu. Oh sini. Bawa kursi lah, bawa kursi. Bintang tamu nggak ada kursinya nih? Nggak. Ambil sendiri lah. Pelanggaran. Anggap aja rumah sendiri. Nah di sini kita akan lebih banyak ini ya, nanya-nanya ke Nurul dari kemarin gimana sih prosesnya itu kan. Ya kita udah kasih beberapa ini ya. Guidance ya. Guidance. Biar sesuai kayak waktu Yamalup ya. Secara garis besar mirip kayak Yamalup. Oke. Apa? Ya, jadi gitu Mas Po, Mas Aan. Sebelumnya kita kan udah lagi jalanin tes oli Shell nih. Jadi sebenarnya kan bukan cuma motor ya, tapi kita jalanin mobil juga. Jadi kalau di mobil itu tayanginnya di Grid Auto. Jadi ada Bowie, ada Aris ya, di sana yang jelasin. Mas Wahyu ya? Intelnya Mas Wahyu. Oh gitu. Intelnya dua jadinya. Jadi ada Mas Wahyu, ada gue di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita yang bahas kan buat motor nih. Di motor itu kita khususnya ngetesnya ada 5 sampel yang kita beli. Itu jenis olinya Shell AX5 Matic 10W30. Jadi masalah Matic ya. Karena mereka kan paling banyak populasinya kan. 1030 berarti yang biasa buat Matic Honda ya? Iya. Jadi karena itu kenapa kita pilih karena populasi banyak. Iya, banyak. Terus gampang banget ditemuin di bengkel-bengkel itu beli gampang ya? Iya. Ketemu. Nah, makanya kita ambil itu. Nah, totalnya kan jadi 10 sampel, 5 mobil, 5 motor. Nah, kalau yang motornya ini, 5 nih kita bagi-bagi nih. Semuanya nggak offline tapi ada online-nya juga. Dan sama kayak waktu Yamalup sama, ya? Sama sebenarnya. Metodenya sebenarnya sama ya. Bagus, kamu sudah mengikuti kegiatan tadi kita. Berarti nonton video yang kemarin kan? Iya. Bagus. Bapak Bin. Binturong. Jadi sampel yang pertama nih, karena diurut kan sebenarnya kan kita sampel penamaan sampelnya A, B, C, D, E itu kita namain buat si mobil. Dari F sampai J itu baru buat motor. Nah itu beli di mana yang buat motor? Nah ya, ini baru mau dijelasin. Cerita ini. Yang penasaran yang penting ini. Karena salah satu kita bisa membedakan mana palsu mana asli dari tempat belinya juga kan. Oke, yang asli dulu beli di mana? Ya, jadi Intel ini saya sebar. Loh, nggak jalan sendiri ya? Banyak jadinya. Oh, banyak. Yang F ini kita beli dari SPBU. SPBU-nya Shell langsung. Iya, di Kemanggisan itu. Jadi kita sebut aja namanya nggak apa-apa karena ini nggak di. Jadi harusnya pasti asli ya? Iya. Kalau palsu kebanyakan. Tapi nanti kan kita cek nih. Jadi nanti teman-teman nggak usah deh. Taruh di belakangan itu jelas. Biar penasaran. Penasaran. F terus yang G. Yang G ini kita beli toko offline di bengkel-bengkel pinggir jalan. Daerah Bekasi. Jadi kita memang sengaja pinggir-pinggiran nih karena ada banyak yang pakai dan ada potensi besar barang-barang yang juga palsu. Terus yang G, H. Yang H itu offline juga tapi di daerah Depok. Berarti sisi timur, sisi selatan ya. Terus yang I sama yang J ini kita beli offline. Online kali. Online, iya. Online-nya di mana? Di marketplace. Di marketplace. Tapi bukan ini ya, bukan official store ya. Jadi kita bukan yang official store, tapi kita lihat yang transaksinya bulanannya rame, terus harganya murah. Oh murah? Iya. Sama kayak kemarin jalan-jalan nih. Oke lanjut. Setelah terkumpul, jadi kan mengikuti Mas Popo dan Mas Ani, kita langsung mencoba memverifikasi nih. Dari scan juga nih? Iya. Kita verifikasi ke pihak Shell. Jadi kita langsung main ke kantornya Shell, pusatnya yang ada di Jakarta Selatan. Di situ kita ditemuin sama tim tekniknya. Mereka kasih penjelasan tuh, sebenarnya gimana sih cara membedakan
oli sel asli dan palsu ini lewat si botolnya. Pasti kan setiap pabrikan kan beda-beda, nggak sama ya. Ada ciri-ciri khususnya lah ya. Nah ya ternyata kalau di sel itu dia pakai dua cara. Yang pertama itu ada stiker hologram di bagian yang dibalik itu ya? Atas. Ini kretek dulu ya? Bukan. Oh bukan? Bukan itu. Ada dua. Tapi ada salah satunya itu. Tapi yang paling awal ini jadi dia di atas kemasannya itu ada angka yang warnanya putih. Tapi kalau dikasih air berubah jadi biru. Oh iya? Iya. Baru tahu. Keren ya. Jadi itu sebenarnya kamu bekerja dengan baik ya. Jadi itu kayaknya ngegampangin kalau kita mau beli kan nggak perlu bongkar-bongkar dulu kan untuk memastikan asli atau palsunya. Makanya tinggal kasih air, berubah warna atau enggak. Air putih. Air itu nggak bisa. Siapa tahu harus pakai air akil kan? Air putih biasa. Tapi bukan cuma berubah warna. Saya kira juga awalnya cuma dikasih air berubah warna, tapi ada salah satu syaratnya lagi. Setelah berubah dikasih warna, setelah didiamkan kering itu dia harus menjadi putih lagi. Balik lagi. Oh, hebat banget ya. Berarti itu ini ya memudahkan si konsumen juga kan. Jadi dia nggak harus beli dulu kan, karena dia bisa kembali ke seperti semula lagi kan. Mas mau ngetes mas. Iya, tes dulu. Udah berubah baru. Iya, baru itu bisa memastikan. Terus tadi keluar angka apa sih? Itu enggak, jadi cuma berubah angka misalnya kodenya kalau nggak salah ya, jadi 9036 gitu kan ya. Tetap ada keluar angka gitu kan? Itu angka tuh 9036 tapi warnanya putih. Saat kena air gitu, biru. Nanti jadi biru. Berapa lama balik putih lagi? Jangan setengah jam lagi, kelamaan nungguinnya. Tergantung airnya, kalau air sebotol mungkin setengah jam. Kalau dikit mungkin 2-3 menit. Udah lama. Udah tiup-tiupin keringin, langsung udah putih berubah lagi, gitu. udah mulai memudar warna birunya kayak gitu. Terus. Terus yang kedua itu caranya ya sama kayak kalau Yamaha. di scan itu kan? Iya, jadi dia tuh ada di botolnya itu ada stiker tadi yang kita oles, itu bisa dikelet jadi 2. Iya. Iya, saat dikelet di bawahnya ada barcode kan. Ya, dari barcode itu tinggal di scan pakai handphone buat lewat masuk webnya si Shell ya. Nah, ya kalau terverifikasi di situ bakal ketahuan tuh sudah berapa kali di scan si nomor itunya. Oh, ada maksimalnya juga nggak? Ada, tapi menurut dia kalau di atas 3 kali tuh udah pasti nggak akan mau lagi. Oh, mirip-mirip yang Yamalup ya. Kalau dia nggak tetap mau, tapi di situ kebaca nanti udah pernah. Udah pernah gitu kan? Iya. Oke. Terus hasilnya gimana nih? Dari 5 itu ketahuan nggak mana yang gimana? terindikasi palsu? Penasaran nih, jangan yang nomor 6 tadi jangan palsu. Nggak mungkin ya? Yang enggak ya? Enggak, kan sampel ke-6. Yang kita beli di sel itu. Iya, nggak bisa. Kalau beli di pom bensinnya malah palsu. Kalian nakal. Iya, tapi ya kita kasih tau juga nih teman-teman. Waktu kita ke sana ke sel itu, kita cuma kasih kode-kode aja tuh. Orangnya nggak pernah tahu kita beli di mana, ini barang di mana, mereka nggak tahu. Oh gitu, mereka blank juga. Iya, blank juga. Kita nggak kasih tahu. Keren. Jadi mereka benar-benar nggak tahu ini beli di mana, terus yang kita beli asli di sel yang mana, dia nggak tahu sama sekali. Kejutan juga ya? Kejutan juga. Kejutan. Pas nonton video ini mereka baru tahu. Nah, gimana? dimulai dari sampel yang F kan tuh, F yang awal, dan itu emang terbukti waktu diusap pakai air biru, diklet gampang, di scan keluar, benar asli. Terus yang kedua itu yang kita beli Bekasi? offline di Bekasi, sama juga digosok biru, wah aman nih biru, terus diklet juga, di scan, wah tembus, mantap. Yang ketiga nih, Depok Yang Depok pas dia baru ngeliat botolnya, waduh. Kenapa? Emang ciri-cirinya apa? Iya, ini agen kita nih belinya nih, ini lucu nih mas. Gimana? Jadi di Depok itu harga normalnya itu oli 40.000. Ini agen kita si Faisal itu. Orang Depok. Harganya 55.000. Iya. Cuma kemasannya warnanya beda, agak kusam gitu. Terus udah bocor-bocor olinya. Sama kayak yang kita Yamalup di itu, yang di beli Sumur Bor. Yang beli di tambal ban. Kan lebih mahal kan? Lebih mahal. Palsu. Iya. Kejadian juga di sini. Iya. Pinter ya, udah palsu, harga murah. Kayaknya dia baru magang tuh palsu. Belum pinter-pinter banget. Nah, jadi pihak selnya tuh waktu ngeliat botol olinya, wah ini sih patut diduga palsu. Karena emang udah beberapa cirinya nggak sesuai tuh sama yang lain-lain.
kayak yang tadi bilang kan, yang lain botolnya bagus-bagus, ini rusak. Iya, terus kelihatan bocor. Tapi kan dia masih harus memastikan lewat caranya tadi. Oke. Dioles pakai air. Gimana? Muncul nggak? Masih biru. Masih biru, mantap. Iya. Nah, tantangannya pas ngeliat itu agak susah. Berarti kayak waktu itu, dapetnya susah. Iya, susah. Nempel, dan pas udah akhirnya dengan usaha keras di scan ternyata beda. Nggak nyambung atau nyambung ke web apa? Web lain sama ke itu kan nyambung situ, tapi dia antara angka kodenya yang di botol sama yang di webnya beda. Oh, munculnya udah beda. Berarti pakai yang lain ya. Pakai barcode yang lain terus diduplikasi ya, di copy gitu biasanya gitu. Oke. Terus yang online. Yang terakhir nih. Oh, belum terakhir. Ada 2 online ya. Iya. Terus ada yang keempat lah ya. Keempat. Ya. Ini kita beli online. Nah, yang online ini coba juga kan tuh. Kalau secara kemasan sih nih bagus, sama kayak yang 2 tadi tuh, yang asli. Iya. Coba pakain air. Wah, ini udah mulai agak buram nih. Beda. Oh, nggak sesuai. Iya, nggak bening, nggak putih. Nggak bening. Iya, ini mulai agak buram-buram. Terus coba di scan dan ternyata emang hasilnya enggak sama juga. Jadi itu juga yang dibilang sama pihak selnya ini patut diduga kalau dia palsu. Iya. Terus ada satu lagi kan kita dari online. Dua ya, satu lagi yang terakhir. Itu emang pertama waktu biru, terus dibuka agak susah. Lengket lagi. Iya, lengket. Tapi ternyata pas di scan di asli. Oh, ya, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin ada penyimpanan apa kayak gimana, bikin dia agak lengket mungkin kayak gitu ya. Tapi saat di scan dia asli. Jadi itu ada dari 5 sampel yang kita bawa, 2 awal itu terverifikasi, itu masuk di bagus kan, asli normal ya. asli. 2 lagi. Yang 2 patut diduga palsu, ya. Terus yang 1 lagi terverifikasi. Iya. Terverifikasi atau setengah. Iya. Belum yakin. Belum yakin. Tapi mungkin karena ini kan, kamu karena nyimpen kan, kena panas langsung atau apa kan lemnya mungkin jadi rusak kan. Jadi kayaknya susah untuk dilepas. Tapi tahapannya nggak cuma sampai di situ kan? Enggak. Terus kita lab dong. Kita telusurin lagi ke lab. Wah, harus ke lab ini. Iya, kita ke lab independen, jadi kita ke PT Petrolab ya. Kita pakainya Petrolab. Di mana itu? Di Pisangan. Jakarta Timur ya. Dekat Manggaan, Jambuan. Beda. Pasar dong ntar. Jadi lapar ntar makan buah. Ya, jadi sekitar pertengahan Juni ya kemarin tuh kita bawa 10 sampelnya sekaligus ke tadi mobil motor sekalian. Iya, jadi sekalian kita bawa ke Petrolab. Jadi kita uji berdasarkan new oil ya. Jadi ada pengujian itu viskositas 40, viskositas 100, iya, flashpoint, PBN dan lain-lainnya. Mirip-mirip waktu yang malu ya berarti ya. Sama ya. PBN sih yang utama. Iya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya berhenti. Iya. Ini lagi mengumpulkan data nih. Lagi penasaran. Santai, ini Intel lagi mengumpulkan data. Dari mana dulu? Loading dulu. Nih, ambil contekan nih. Data intelijen. Ini data intelijen. Ini bersalah kan? Tapi daripada salah baca, nggak apa-apa. Tapi nanti kan tampilin misalkan hasilnya. Nanti teman-teman bisa lihat hasil. Oke. Gimana? Contekannya sebutin dong. Jadi ya singkat cerita kita akhirnya udah berapa lama sih prosesnya di 10 hari. Ya mas gituan ya? Iya, seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari, sekitar 10 hari. Terus kita diundang ke sana buat ketemu sama ada ahlinya juga kan. Bacain hasil gitu ya? Buat bacain hasil ya, karena kita juga takutnya salah ngebaca ini maksudnya apa angka-angka ini gitu kan. Intelnya belum tentu memahami. Iya. Kalau jualan bakso udah apa? Main HT udah apa? Menginap-inap sih oke, tapi kalau udah membaca wah apa maksudnya nih? Ntar bengkok lagi malah sendiri. Nah, akhirnya si ahli mengumpulkan kita tuh agen-agen. Dia mulai menyampaikan tuh hasil. Mulai dari 5 pembahasan tes mobil kan. Karena dia mulai dari A sampai E. Yang A sampai E biarin aja. Jangan aja. Nonton di Toto ya. Sekarang langsung ke yang F. Langsung lah kita pegang ya kan. Bacain. Ini hasilnya F. Deg-degan ya. Ternyata normal. Apa sih? Iya. Saya lagi cek kesehatan. Iya. Hasilnya normal. Kalau yang F itu kan yang tadi kita di PBU Manggisan ya. Aman ya. Aman. Syukurlah. Berarti beneran asli di sana ya. Oke.
Nah, ini itu juga mau jelasin. Jadi kan ada parameternya kan, selain dari hasil uji lab dari si Petrolab harus dibandingin juga nih. Kita bandingin sama technical datasheet ya kan, dari technical datasheetnya si AX5 yang kita ambil dari webnya si sel resmi. Ya, jadi hasilnya kita bandingin dengan angka tipikalnya itu dari si sel. Jadi angka tipikal teman-teman kalau kata si ahlinya nih, karena kan pasti ada pergeseran ke kanan atau ke kiri, nggak mungkin fix banget. Masih masuk di parameternya apa enggak gitu ya? Masih persisnya berapa ya? Sama ada juga standar SNI dipakai juga. Tapi kalau SNI itu biasanya ada di bawah tipikal, lebih rendah gitu. Iya, karena tipikal biasanya biar kelihatan bagus produknya tinggi kan. Iya. Nah, jadi berdasarkan angka tipikal sama SNI, ini si sampel F ini lolos. Aman. Ya, normal. Ya benar-benar hasil lah ya. Iya. Bagus. Nah, yang G. G. Yang G kan tadi waktu kita tanya ke orang sel terverifikasi nih. Iya kan. Saat di sana di uji lab, ternyata hasilnya terverifikasi. Normal. Ya dikasih aja oke ya. Ini deg-degan. Kira nggak lolos dia. Ngeprank banget ini engine-nya ini. Lolos juga. Teman-teman, ternyata aman. Oke, di Bekasi aman. Ya justru yang mengejutkan tuh yang ini. Depok nih. Iya, yang di Depok. Tadi kan udah bocor segala macam. Yang H nih. Iya, yang H itu. Udah di sana bocor segala macam, di scan beda, ternyata hasilnya emang Pak. Emang bukan terduga lagi berarti. Masih patut diduga juga kan, nggak bisa bilang gitu. Gitu. Iya, tapi karena ini kalau kata pihak labnya, kalau kita belum lihat orangnya bikin, itu palsu. Masih tetap terduga. Ini kan kita baru, karena kita baru data kan, data yang kita ambil ini patut diduga palsu. Jadi angkanya menurut dia ini jelek gitu, jauh. Oke. Kenapa jelek? Karena tadi dari viskositas itu dia angkanya lebih tinggi dibandingin si tipikal. Standarnya. Dia lebih tinggi. Jadi kalau menurut baik di 40 ataupun 100 derajat Celcius ya. Jadi menurut si pihak labnya itu orang ahlinya bilang dia lebih cenderung lebih kental. Di mesin dingin dia kental, di mesin nggak sesuai dengan tadi label 10-30 dong. Jangan 50 ya. Iya, 40 sampai 50 deh. Gitu. 40. Itu kalau motor jadi berat dong ya? Bukan berat juga kan. Ada bagian-bagian kecil yang oleh nggak bisa masuk, nggak perlu ngasih kan. Wah, serem banget ya. Terus lanjut. Tapi yang istimewa itu ada TBN-nya. TBN total base number. Itu kan kayak adiktif sih. Iya, betul. Itu ND. Not detected. Nggak ada TBN-nya. Nggak ada TBN-nya. Berarti kemungkinan dia cuma ini doang, cuma base oil doang, jangan base oil ya. Nggak ada aditifnya berarti jangan. Waduh, amazing sekali. Karena aditif itu kan bisa buat membersihkan, buat banyak lah. Buat membeli perlindungan juga kan. Itu Depoknya hebat sekali ya. Dapat yang benar-benar. Udah harganya mahal ya. Ternyata palsu juga. 55.000 lagi. Aduh. F, G, H. Ya, gimana? I bener kan? Sekarang I yang keempat. Keempat. Gimana I? Iya. Kan waktu kita ke sel tuh, ini juga patut diduga palsu kan, karena susah juga tuh. Pertama ya. Terus nggak sesuai. Nah, diuji lah, kita diuji. Ternyata ya emang itu juga. Terduga. Nggak lolos juga. Palsu. Apa nih TBN-nya juga nggak cocok? Sama TBN juga. Iya, TBN nggak ditemukan juga. Hilang. Waduh. Mana nih Pak? Jangan-jangan diambil agen kita nih. Sedot ya. Iya, sedot. Nggak bisa. Itu dari blending nggak bisa. Bener-bener cuma modal ini ya, base oil aja. Base oil doang ya, kacau. Terus viskositasnya itu kebalikan daripada yang tadi kita lebih encer yang ini? Iya, ini lebih encer. Wah, ini jangan 520 ya? Atau yang 016 kayak yang LC, yang LCGC. Kayak air ya? Itu terus lebih encer kan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir tuh. Tadi kan terakhir agak susah, tapi terverifikasi ya tembus. Nah, ini hasilnya sebenarnya waktu sebelum kita datang ketemu ahli, kan kita dikirim lewat email tuh. Ini jadi tanda tanya besar buat kita. Kenapa nih? Kenapa yang terakhir dong? Yang paling terakhir. Aduh. Karena nih, yang dua hasilnya pas lihat dari jauh aja udah biru asli, ya kan? Yang dua merah palsu. Yang hijau aja. Patut diduga palsu. Yang terakhir hijau aja. Yang terakhir kuning. Kuning. Attention apa artinya? Iya gitu kan. Jadi ada satu parameter itu yang dia di bawah bukan di bawah SNI sih, di bawah tipikal. Di bawah tipikal. Yaitu yang flash point. Iya. Nah, jadi pas kita ketemu si ahli, kita tanya dong, kenapa ini dia kok attention gitu kan? Kenapa ini dia
kuning sendiri ya? Kuning sendiri. Apakah ini terduga palsu? Apakah dia semi asli? Oh, gitu. Semi asli. Mau jual orang semi asli. Aduh. Nah, akhirnya dijawab lah. Jadi ini kata si Ali tuh emang ini di bawah angka tipikal, sedikit di bawah angka tipikal, tapi dia masih di atas angka SNI. Jadi ini sebenarnya masih aman digunakan. Tapi ini asli apa palsu sebenarnya? Iya. Nah, dia kan nggak bisa bilang asli. Oh iya. Nggak terduga asli atau terduga palsu dong? Tapi ini terduga asli kalau menurut terduga asli. Karena menurut dia ini masih jauh di atas angka SNI. Jadi tetap aman digunakan di mesin dan nggak bakal menimbulkan masalah. Cuma mungkin kata dia ada stok lama jangan. Nah, mungkin bisa jadi stok lama atau ada salah treatment kayak penyimpanan lah atau apalah yang bisa menjadi menurunkan sedikit ya. Oh gitu. Tapi kalau kayak TBN-nya apa segala macam masih normal ya? Masih normal, semua di atas batas tipikal. Berarti dipakai masih. Cuma itu aja penjelasan dia juga flash point itu kan nggak terlalu signifikan ya kalau dibanding oli lain ya. Buat di oli. Makanya itu masih masuk ambang batas dan masih oke buat dipakai. Aduh. So berarti kesimpulannya adalah udah selesai tapi ini hasil investigasinya udah sampai situ aja. Sampai di situ ya. Mungkin nanti kita bakal ada yang lain-lain lagi. Iya. Agen-agen kita menyusul atau gimana? Belum tahu lagi. Iya. Tapi ganti lah, jangan pasok lagi apa ke Xiaomi. Iya, beda gitu. Nah, itu jadi tukang odong-odong. Yang kekinian dong, kopi. Oh iya, kopi. Iya dong. Yang pakai motor listrik, pakai iya. Biar beda. Jangan baca. Iya. Dalamnya oli kan itu. Dalamnya oli. Iya. Terus jadi kesimpulannya? Apa yang harus dilakukan kita sebagai konsumen? Iya. Apakah sama dengan waktu ya, Malu? Jadi kalau yang buat konsumen ya harus tes di lab. Bisa tipe banget. Enggak kayak gitu. Ngapain Mas harus di lab enggak diuji sama agent malah gimana sih? sih? Diuji gitu kan ya buat si konsumen, buat kita ya pasti beli di toko yang terpercaya lah kalau buat cari yang dapat yang asli gitu kan. Terus jangan tergiur dengan harga-harga yang murah karena tadi mahal aja palsu. Oh iya. Dua palsu. Susah juga ya, kesimpulannya susah juga. Harga tentu bisa jadi harga Browsing dulu. Habis itu dicari yang harga murah berapa sih gitu kan. Pasti mau beli yang palsu, ditamain juga, dinormalin aja. Iya. Berarti yang paling aman itu ya, kemasan tadi. Sama beli di tempat yang official store itu paling penting sih. Ya toko-toko terpercaya ya. Dan kemasan juga tadi, yang barcode, yang segala macam. Nah, bawa air dulu ya. Siram air dulu dikit ya. Ya minimal minum biar nggak kering mulut. Iya. Itu kalau beli satu karton banyak banget ya. Satu kardus 12. Kering deh minum habis itu ya. Yang enak tuh wanginya terbeda. Nggak enak wanginya. Jadi gitu sih. Jadi ya emang nggak bisa dipungkiri ternyata pemalsuan oli masih marak ya di tempat kita. Karena emang menggiurkan. Bayangin motor berapa juta di Indonesia. Dan selalu harus ganti oli. Tiap hari orang ada ganti oli. Wah, itu duit gede banget. Tuh. Dan jangan anggap remeh juga kalau kalian nih ternyata ya hasil investigasi kita tadi ternyata olinya itu nggak ada aditifnya sama sekali, itu nggak bisa melindungi mesin kalian, nggak bisa membersihkan mesin, malah bisa menimbulkan residu-residu kan juga pasti ya kausan ya. Jadi ya, kalau sayang mesin sayang motor ya pastikan pakai oli yang bener yang asli ya. Iya. Gitu sih berarti. Yus, itu ya. Oke gitu. Gamblang, terima kasih Agen. Gamblang. Agen mau jalan lagi nih. Siap. Kita mau investigasi lagi. Oh iya. Next oli yang lain kali. Masih rahasia. Nanti jangan sampai netizen pada tahu kita mau. Enggak, tapi netizennya Top ini banyak banget request tuh. Apalagi. Entah HMO, entah apalah gitu ya kan. Nanti kita next ya, gimana? Merek lain ya? Jalan ya? Kita bakal gerakan agen-agen lagi. Boleh. Sama ini spare part palsu juga kan menarik loh. Menarik juga ya? Iya. Iya tuh banyak juga tuh. Gila-gilaan itu juga. Ampas rem lah apa yang sampai pas moving. Kalau itu di toko-toko udah ini banget ya, terbuka banget ya. Iya. Mas mau yang asli apa yang CKD? Nyebutnya CKD kalau yang palsu. CKD KW ya. Lebih canggih. KW emang palsu. Palsu ya. Jadi bungkusnya kayak asli tapi bukan asli sih. Low spec. Ada lagi Ini ngomong low spec bahasanya CKD. Iya. Kan CKD completely knockdown. Beda dong. Beda. Buat ini ya mobil motor dari luar negeri masuk ke Indonesia, dirakit di sini gitu kan. Silakan dilanjut acaranya nih, agen mau bekerja lagi. Sampai jumpa di video. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga infonya bermanfaat teman-teman. Pasti dong.
Ya udah teman-teman, kira-kira itu. Agennya udah pergi, kita undur diri juga ya. Iya, tapi ini kursi nggak dibawa balik. Mana sih? Om, bawa balik om. Bawa balik. Agen datang lagi. Hei. Agennya mau tanggung jawab nih, udah dibawa pulang. Ya wes, sampai jumpa di hidup kita. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Ya, jangan lupa follow juga kami _otomotif dan Dimas _. Agen apa? Agen, IG-nya apa Agen? M Nurul 19. M Nurul 19. Sip. Oke, terima kasih. Dadah.